Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, tolong kepada ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu ya Ananda. Baik, Bu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang Ibu akan ambil absen Ananda terlebih dahulu. Siapa yang tersebut namanya, silahkan angkat tangan dan bilang hadir ya Ananda. Baik, Bu. Rahmi Sari, Hadir, Bu. Zuriati, Hadir, Bu. Iqbal. Sakit, Bu. Baiklah Nanda, berarti yang nggak hadir cuma Iqbal ya, karena Iqbalnya sakit. Ya, karena Iqbalnya sakit. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita lagi. Amin ya. Amin. Baiklah Nanda, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong Ananda rapikan dulu tempat duduknya. Seandainya ada sampah, tolong diambil ya. Baik, Bu. Baik Ananda, sekarang sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, siapa yang masih ingat apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Adab kepada kedua orang tua. Ya, bagus. Adab kepada kedua orang tua. Ya, jadi minggu lalu kita udah belajar tentang adab kepada kedua orang tua. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan adab kepada kedua orang tua? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Perbuatan baik kita terhadap orang tua, Bu. Iya, bagus. Jadi, adab kepada kedua orang tua itu adalah perbuatan baik kita kepada kedua orang tua. Karena orang tualah yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sekarang siapa yang bisa mencontohkan apa-apa saja perbuatan baik kita kepada kedua orang tua? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Contohnya orang tua kita sakit, kita yang merawatnya. Iya, bagus. Misalnya orang tua kita sakit. Nah, sebagai anak yang berbakti dan memperlihatkan adab baik kita kepada orang tua, kita merawatnya. Ya, bagus. Kita merawatnya. Ada lagi yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Berbakti kepada orang tua, Bu. Ya, benar. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, sebagai seorang anak, kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ada lagi yang bisa mencontohkan? Tidak lagi? Tidak, Bu. Jadi, jadi itu adalah pengertian dan contoh-contoh adab kita kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana Nanda? Masih ada yang ragu? Tidak, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, ada yang Bu. masih nggak paham? Sudah paham, Bu. Benar sudah paham? Benar, Bu. Ya, kalau sudah paham, kita masuk kepada materi kita pada minggu ini, yaitu tentang adab kepada lingkungan. Ya, pintar. Adab kepada lingkungan. Nah, jadi Nanda, materi kita pada hari ini adalah adab kepada lingkungan. Ya, sesuai dengan materi kita minggu lalu kan materi kita memiliki tujuan pembelajaran. Nah, di minggu ini mengenai adab kepada lingkungan, kita juga memiliki tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Apa-apa saja itu, Bu? Yang pertama, Ananda dapat mengetahui apa pengertian dari adab kepada lingkungan. Ya, pintar. Nah, jadi Anda dapat mengetahui pengertian adab kepada lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah Anda dapat mengetahui dasar-dasar dari kita beradab kepada lingkungan. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada dasarnya. Begitupun dengan adab kepada lingkungan. Jadi, ada dasar yang mendasari kita untuk beradab kepada lingkungan.
adalah dasar-dasar adab kita kepada Lingkungan. lingkungan. Nah, selanjutnya Nanda dapat mengetahui apa saja ajaran-ajaran Islam tentang Lingkungan. adab kepada Lingkungan. lingkungan. Ya, apa saja dasar-dasar. Nah, jadi ini kan ada dasar-dasar adab kepada lingkungan dan dasar-dasar ajaran Islam, 10 ajaran Islam adab kepada Lingkungan. lingkungan. Nah, yang keempat, Ananda dapat mengetahui dalil tentang Lingkungan. Dasar dari lingkungan. dalil tentang adab kepada Lingkungan. lingkungan. Nah, yang kelima, Ananda dapat mengetahui apa saja manfaat atau hikmah kita beradab kepada Lingkungan. lingkungan. Nah, selanjutnya Nanda dapat mengetahui contoh-contoh dari Adab kepada adab lingkungan. kepada lingkungan. Ya, benar. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini, yaitu Ananda dapat mengetahui pengertian adab kepada lingkungan. Selanjutnya dasar-dasar Islam adab kepada lingkungan. Jadi Islam ini ada memiliki dasar-dasarnya kita untuk beradab kepada lingkungan. Nah, selanjutnya dalil yang berkaitan dengan adab kepada lingkungan. Nah, yang keempat selanjutnya adalah manfaat adab kepada Lingkungan. manfaatnya. Nah, selanjutnya adalah contoh adab kepada lingkungan. lingkungan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Sudah paham Nanda? Paham, Bu. Tujuannya? Paham, Bu. Ya, sekarang kita bahas satu-satu ya Nanda. Ya, Bu. Baik, sekarang kita bahas satu-satu terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian adab kepada lingkungan. Sesuai materi minggu lalu juga pernah kita bahas, yaitu mengenai adab. Siapa yang masih ingat Ananda apa yang dimaksud dengan adab? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Tingkah laku, Bu. Tingkah laku, terus Perbuatan, Bu. iya benar, perbuatan. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Sikap kita, Bu. sikap, benar sekali. Jadi adab itu adalah perbuatan, tingkah laku, dan sikap. Nah, sekarang kan kita udah tahu apa yang dimaksud dengan adab. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara anak-anak Ibu semua yang tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Lingkungan yang ada di sekitar kita, Bu. Iya, benar. Lingkungan adalah yang ada di Sekitar sekitar kita. kita. Ada yang bisa melengkapi lagi? Apa itu lingkungan? Ada lagi? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Ya, Bapak Ibu lengkapi. Pernyataan dari teman Ananda tadi sudah benar. Jadi Ibu lengkapi bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar Kita. kita. Jadi lingkungan itu segala sesuatunya yang berada di Sekitar kita.
adalah segala sesuatu yang berada di Sekitar kita. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan adab kepada lingkungan? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Perbuatan kita terhadap lingkungan, Bu. Ya, benar. Perbuatan kita terhadap lingkungan. Ada yang bisa menyempurnakan pendapat temannya? Ada lagi? Tidak? Bu. Ya, sekarang Ibu lengkapi bahwa adab kepada lingkungan adalah perbuatan baik kita terhadap Lingkungan. Jadi karena kita itu sudah biasanya beraktivitas di lingkungan, jadi kita itu harus beradab kepada lingkungan dengan cara berbuat baik kepada Lingkungan. lingkungan. Nah, di perbuatan baik kita kepada lingkungan. Jadi itu adalah pengertian dari adab kepada lingkungan. Gimana Nanda, sudah paham dengan pengertian adab kepada lingkungan? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Ya, siapa yang bisa mengulangi apa pengertian adab kepada lingkungan? Saya, Bu. Ya, silakan Nanda. Perbuatan baik kita terhadap lingkungan, Bu. Ya, benar, perbuatan baik kita kepada Lingkungan. Jadi udah paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah, sekarang karena kita udah paham dengan pengertian adab kepada lingkungan, sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar adab kita kepada Lingkungan. Nah, siapa yang tahu Nanda apa saja dasar-dasar kita untuk beradab kepada lingkungan? Ada yang tahu dasar-dasarnya? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Zuriati tahu? Tidak, Bu. Nah, yang lain tahu Nanda? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Nah, nggak apa-apa. Sekarang Ibu kasih tahu bahwa dasar-dasar kita beradab kepada lingkungan itu ada tiga. Ada berapa Nanda? Ada Bu. 3. Ya, ada 3. Nah, ada 3. Jadi, dasar yang pertama kita untuk beradab kepada lingkungan adalah karena kita tinggal atau bermukim di lingkungan. Nah, itu adalah dasar yang pertama kita beradab kepada lingkungan karena kita berada di sekitar lingkungan. Jadi, kan setiap lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Nah, jadi kita kan beraktivitas di lingkungan, tidak pernah terlepas dari lingkungan. Jadi itulah salah satu dasar adab kita kepada Lingkungan. karena kita beraktivitas di Lingkungan. Nah, itu adalah dasar adab kita kepada lingkungan yang pertama. Nah, siapa yang tahu apa dasar kita untuk beradab kepada lingkungan yang lain Nanda? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu kasih tahu. Dasar yang kedua adalah karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga Lingkungan. lingkungan. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk Menjaga lingkungan. lingkungan. Ya. Nah, jadi dasar kita beradab kepada lingkungan yang kedua itu adalah karena Allah memerintahkan kita untuk beradab kepada Lingkungan. lingkungan. Nah, apa dasar kita untuk beradab kepada lingkungan yang ketiga Nanda? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu kasih tahu.
Dasar yang ketiga kita beradab kepada lingkungan adalah karena Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan lingkungan itu dengan baik. Karena Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan agar kita memanfaatkan lingkungan yang ada itu dengan baik. Nah, jadi ini adalah 3 dasar adab kita kepada Lingkungan. Siapa yang bisa mengulangi 3 dasarnya, Nanda? Saya, Bu, Ya, silakan Nanda. karena kita tinggal dan beraktivitas di sekitaran lingkungan. Iya, benar. Karena kita beraktivitas di Sekitar sekitaran lingkungan. lingkungan. Apalagi yang kedua? Oh, Saya, Bu, Iya, silakan Nanda. Allah memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan. Iya, benar. Allah memerintahkan kita untuk menjaga Lingkungan. lingkungan. Yang ketiga? Saya, Bu, Ya, silakan Nanda. Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan lingkungan dengan baik. Iya, benar. Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan lingkungan dengan Baik. Jadi itu adalah 3 dasar agar kita beradab kepada Lingkungan. Sudah paham Nanda? Paham, Bu? Nah, sekarang kita masuk kepada dalil yang berkaitan dengan adab Kepada lingkungan. Siapa yang tahu, Ananda? Ada yang tahu apa dalil tentang adab kepada lingkungan di dalam Al-Quran? Saya, Bu, Ya, silakan Ananda. Quran surat Al-Luqman ayat 20. Ya, benar. Quran surat Al-Luqman ayat 20. 20. Silahkan Ananda perhatikan ke depan. Nah, ini adalah dasar kita untuk beradab kepada lingkungan. Jadi, segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Benar, di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya Allah memerintahkan kita untuk beradab kepada lingkungan. Nah, Allah juga menegaskannya di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Luqman ayat 20. 20. Benar. Sekarang perhatikan ke depan, Ibu bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum na'imah zahiratan wa batinatan wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Nah, sekarang siapa yang bisa membacakan artinya? Saya, Nanda? Bu. Ya, silakan Nanda. Tidaklah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu kepentingan apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah yaitu ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Ya, jadi itu adalah pengertian dari Quran surat Al-Luqman ayat 20. Jadi di sini kan udah dijelaskan oleh Allah. Alam taro wa anna Allah. Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah sawara lakum fi safawati. Sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu kepentingan. Wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amah. Kepentingan apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Nah, jadi di sini Allah telah menundukkan untukmu kepentingan. Allah telah memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat di langit dan Di di bumi. bumi. Jadi kita itu harus menjaga nikmat Allah dan memanfaatkan nikmat Allah itu dengan Baik. baik. Nah, itu adalah Quran
Al-Quran surat Al-Luqman ayat 20 yang menjelaskan kita atau memerintahkan kita untuk beradab kepada Lingkungan. Nah, bagaimana Nanda sudah paham? Paham, Bu. Quran surat Al-Luqman. Al-Luqman ayat 20. Nah, surat ini nanti silakan Ananda perhatikan di dalam Al-Quran, silakan Ananda ulang-ulang di rumah dan Ananda hafal ya. Baik, Surat Bu. Al-Luqman ayat 20. Nah, bagaimana Ananda sudah paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita masuk kepada manfaat kita beradab kepada Lingkungan. lingkungan. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan Allah untuk kita itu tidak ada yang mengandung mudarat satupun, tapi itu mengandung Manfaat. manfaat. Manfaat yang didapat itu bagi orang-orang yang Menjaga lingkungan. menjaga lingkungan dan menaati perintah Allah. Allah. Nah, sekarang siapa Ananda semua yang dari Ananda semua yang tahu apa manfaat dari kita beradab kepada lingkungan? Ada yang tahu manfaatnya? Saya, Bu, Ya, silakan Ananda. lingkungan jadi bersih, Bu. Iya, lingkungan jadi bersih. Nah, itu salah satu manfaat kita beradab kepada Lingkungan. lingkungan jadi bersih. Karena apa? Karena kita beradab dengan lingkungan, kita itu membersihkan lingkungan. Jadi ketika kita beraktivitas di lingkungan, kita beraktivitas dengan nyaman karena lingkungan kita sudah bersih. Nah, siapa lagi yang tahu apa manfaat dari kita beradab kepada lingkungan Anda? Saya, Bu, Ya, silakan Anda. lingkungan menjadi bersih, Bu. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman, Bu. Ya, benar, itu yang tadi lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Ada lagi? Lingkungan menjadi tentram dan damai, Bu. Ya, lingkungan jadi tentram dan damai. Ada yang tahu lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Anda. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, benar. Kebersihan itu sebagian dari Iman. iman. Ya, benar, itu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, jadi nggak ada yang tahu lagi apa manfaat kita beradab kepada lingkungan? Tidak, Bu. Ya, manfaat kita beradab kepada lingkungan itu adalah kita bisa terhindar dari penyakit. Iya, benar, kita terhindar dari penyakit. Karena kan kita udah beradab kepada lingkungan dengan membersihkannya. Salah satunya kita bisa jadi nyaman, dan yang kedua itu kita bisa terhindar dari penyakit. Karena lingkungan yang bersih itu tidak akan menimbulkan dari penyakit. Nah, jadi itu adalah manfaat kita beradab kepada Lingkungan. lingkungan. Sudah paham Anda? Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, sekarang kita masuk kepada contoh. Contoh adab kita kepada Lingkungan. lingkungan. Ya, berkaitan dengan contoh, silakan Anda perhatikan yang ini ya. Nah, ini Ibu udah menyediakan 2 buah gambar terkait adab kita kepada Lingkungan. lingkungan. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan gambar yang pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Gambar yang pertama melihat orang membuang sampah di tempatnya. Ya, benar. Ini orang membuang sampah di Tempatnya. tempatnya. Jadi itu orang membuang sampah di tempatnya salah satu bentuk dia beradab kepada Lingkungan. lingkungan. Dia menjaga Kebersihan. kebersihan dengan membuang sampah pada Tempatnya. tempatnya. Ya, benar sekali. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa gambar yang kedua Anda? Ada yang bisa menjelaskan? Menyiram tanaman, Bu. Ya, menyiram tanaman. Ada lagi bisa menjelaskan? Menyiram tanaman untuk menjaga lingkungan lebih asri. Iya, benar sekali, menyiram tanaman untuk menjaga lingkungan agar asri. Nah, jadi kita itu untuk menjaga lingkungan itu harus menanam tanaman yang Pepohonan. hijau, pepohonan, ya benar, pepohonan, agar lingkungan kita bisa asri, udara bisa segar, kita bisa menghirup oksigen yang baik. Nah, ini udah paham dengan gambar yang 2 ini Ananda? Paham, Bu. Ada yang masih ragu? Ada yang masih dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, kan sekarang kita udah membahas mulai dari pengertian, manfaat, dalil, contoh adab kepada lingkungan. Nah, Ibu ada sebuah kisah, silahkan Anda dengarkan ya. Ini kisah berkaitan dengan adab kepada Lingkungan.
Ini berkaitan dengan zaman Nabi. Nah, di zaman Nabi pada saat itu ada seorang pemuda yang bernama Sa'ad. Jadi ketika itu Sa'ad ini sedang mengambil air di sebuah sungai yang mengalir. Tapi ketika saat ini mengambil wudhu di sungai tersebut, dia mengambil wudhu itu dengan lama. Jadi seolah-olah dia itu sedang memainkan air atau menghabis-habiskan air ini gitu, tidak memakainya dengan sewajarnya saja. Jadi pada saat itu terlihatlah oleh Rasulullah saat ini sedang berwudu, waktunya itu sangat lama. Kenapa dia sangat lama ketika mengambil wudu? Jadi Rasulullah pun menegur Sa'ad pada saat itu dengan baik, sebagaimana dia seorang Rasul, dia bersikap kepada umatnya, bersikap kepada orang lain itu dengan baik dan lemah lembut. Nah, pada saat itu Rasulullah pun menegur Sa'ad dengan berkata, ya Sa'ad, janganlah engkau berlebihan dalam menggunakan air. Nah, pada saat itu otomatis Sa'ad ini kaget. Kenapa Rasulullah berkata seperti itu? Padahal saat itu dia sedang berwudu atau mengambil air di sungai yang mengalir. Sebagaimana kita ketahui kalau sungai itu kan airnya tidak pernah henti, airnya banyak. Nah, kenapa Rasulullah bisa menegur Sa'ad ini pada saat dia menggunakan air di sungai ini? Padahal dia juga menggunakan air ini untuk berwudu. Dia mau sholat. Nah, pada saat itu Rasulullah pun menjawabnya dengan baik. Jadi Rasulullah menjawab, ya, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir, tapi manfaatkanlah air itu dengan baik, dengan sewajarnya. Nah, jadi dari kisah itu kita dapat menyimpulkan bahwasanya Rasulullah pun melarang umatnya untuk bersikap boros, atau Rasulullah pun mengajarkan umatnya untuk menjaga lingkungan. Nah, walaupun kita berada di sungai yang airnya itu banyak, tapi Rasulullah memerintahkan kita untuk memanfaatkannya dengan baik dan sewajarnya. Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Walaupun kita berwudu itu kan ibadah untuk kita melakukan sholat. Jadi Rasulullah pun menegaskan ketika kita ingin beribadah, ingin berwudu, manfaatkanlah air itu untuk berwudu secukupnya, sebaik-baiknya. Jadi itu adalah salah satu kisah di zaman Nabi tentang adab kepada lingkungan. Bagaimana Nanda? Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang udah paham Nanda dengan materi kita semuanya kan? Sudah, Bu. Masih ada yang ragu nggak? Kalau ada yang ragu silahkan dipertanyakan. Tidak, Bu. Tidak, Tidak. Bu. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau melihat dulu sampai di mana pemahaman Anda tentang materi kita pada Hari ini. Nah, sekarang Ibu akan kasih pertanyaan sama Ananda. Siapa yang bisa menjawabnya nanti Ibu masukkan ke dalam nilai, Ibu tambahkan jadi nilai keaktifannya. Nah, sekarang siapa yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan adab kepada lingkungan? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Perbuatan baik kita terhadap lingkungan, Bu. Iya, benar. Perbuatan baik kita terhadap Lingkungan. Pertanyaan yang kedua, silakan perhatikan. Siapa yang bisa, silakan acungkan tangan langsung dan jawab. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari kita beradab kepada lingkungan? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Lingkungan menjadi nyaman dan asri, Bu. Nah, bagaimana teman-temannya? Benar jawaban dari kawannya? Benar, Bu. Benar? Benar. Nah, lingkungan menjadi nyaman dan Asri. asri. Ada lagi yang bisa menambahkan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Ya, jadi itu adalah manfaat kita berada kepada lingkungan. Kita bisa mendapat lingkungan yang nyaman dan asri. Yang kedua, kita bisa tenang untuk berada di Lingkungan tersebut. beraktivitas dengan baik. Nah, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk minggu depan, silahkan Ananda persiapkan hafalan-hafalan Ananda, karena minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Paham Ananda? Paham, Bu. Nah, baiklah. Akhir kata Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.